Bunga mau cerita apa nih? Orang pada penasaran tentang ceritanya Bunga. Ada deh yang jelas. Ada deh, nggak mau cerita. Nanti dong dimulai. Ya yang jelas pokoknya yang aku alamin deh. Oke, Bunga emang mengalami apa? Ya banyak sih. Mulai dari yang awalnya aku nggak tahu apa-apa, yang awalnya aku kayak ya pendim kayak baik-baik gitu loh Kak. Nah aku tuh kan sekolah cuma lulus SMP ya. Itu misalkan aku umur berapa ya, kayak belasan tahun kan. Di situ aku kayak main-main terus tuh sama temen. Kamu nggak melanjutkan sekolah kenapa? Biaya. Nah aku tuh kan kayak main-main, kayak gimana sih nongkrong-nongkrong malam terus gitu kan, diajak-ajak sama temen. Nah dari situ aku tuh kayak mending kerja aja gitu kan. Ada tuh yang kayak nawarin aku kerja, terus dibawa kan sama dia tuh, aku dibawa kerja. Kerjaan itu di rumah karena aku kan sadar diri kayak ya cuma ijazah SMP nyari kerja kan susah ya. Ijazah SMP ya, aku mau tuh diajakin kerja tapi kerjanya di rumah. Meskipun kayak aku di rumah kagak pernah kayak masak, beres-beres. Kan kalau di tempat orang lain jadi bisa dong. Jadi bisa. Kerja di rumah sebagai pembantu rumah tangga seperti ini. Coba lihat kamera, coba lihat pembantu rumah tangga. Serius? Itu aku belum pernah kerja Kak, demi. Kamu ikut dari yayasan atau enggak? Enggak, kayak kan aku awalnya kamu lagi kerja pakaiannya kayak gini? Enggak, dulu enggak. Dulu masih malu-malu, iya. Bajunya kayak kasual biasa dong. Kalau dulu kan main nongkrong gitu. Aku mau tuh karena aku mikir kayak ya ijazah SMP dapat kerja dari mana kan? Susah juga. Aku kan diajak tuh, aku terima. Nah dari situ kayak ya udah kerja kayak masuk seperti biasa. Nah dari situ majikan saya tuh punya anak 2. Yang pertama SD kayak kelas 3 deh. Yang satu lagi 2 tahunan kan kayak gitu. Nah yang namanya majikan kan, bos-bos kayak gitu kan, pasti ada ininya dikit-dikit gitu loh. Nah belum lama saya kerja di situ. Itu baru berapa ya? Kayak 2-3 bulan loh. Saya 2-3 bulan dari situ, si bos saya yang cowok tuh, majikan yang cowok tuh kayak udah aneh dikit gitu. Baru mulai dikit-dikit. Kayak anehnya gimana? Neng, mau nggak ini saya misalkan gitu. Apa saya? Ngeladenin saya gitu loh. Langsung ngomong gitu? Iya, tuh depan banget. Tapi belum aku respon tuh waktu itu, belum aku respon. Terus kayak Pak, enggak usah gitu, saya bilang gitu kan, nanti ibu tahu gimana gitu kan, saya juga dong yang kena. Terus kata dia, enggak bakal, kata dia ibu nggak bakal tahu kok, katanya gitu kan. Lagian saya kayak gini ke kamu juga pas ibu lagi di luar, katanya gitu kan. Jangan waktu itu saya belum terlalu ini dong, kayak main juga sama temen, belum terlalu nakal-nakal banget kan. Baru nongkrong-nongkrong kayak itu kan, yang namanya baru lulus SMP kan, masih ini banget. Terus dari situ saya masih nolak-nolak tuh. Kayak kalau misalkan bikinin dia kopi atau teh, atau kalau misalkan dia kayak ambilin minum kayak gitu, kayak dikit-dikit kayak megang-megang saya Kak. Dia tuh kayak udah berani gitu kan. Belum saya respon tuh dari situ. Nah ada pas kayak ada acara gitu kan di rumah orang tuanya majikan saya itu yang cewek. Nah dia tuh nginep kayak pulang gitu kan. Nah tapi si suaminya nggak ikut, cuma kayak nganterin doang. Otomatis saya di rumah dong sama si bapak itu. Iya. Saya di rumah. Nah dari situ kayak kata dia, Neng awalnya tuh bisa ini nggak, kata dia bikinin saya makan gitu. Terus saya bilang boleh Pak, saya udah bikin makan. Gitu kayak saya masak kecil-kecilan gitu ya, namanya buat satu orang ya, nggak terlalu banyak saya makan. Masaknya apa sih? Nah di situ dia kayak ngomong, Neng gimana tawaran saya yang kemarin, dia bilang gitu kan. Bisa nggak, kata kamu mau nggak, kayak bisa dibilang kayak simpenan dia sih gitu kan, bukan cuma ngeladenin dia doang di situ. Terus saya bilang nanti kalau ibu tahu gimana, marah dong ke saya. Enggak, kamu tenang aja, katanya gitu kan. Kan di situ deg-degan ya, saya udah gitu kan, di situ dia si ibu nggak ada. Saya posisi sendiri sama si bapak doang kan, berdua dari situ. Nah habis itu kayak awalnya sih kayak malu-malu gitu kan, kayak nolak-nolak gitu. Ya namanya belum pernah kan, nggak tahu juga. Emang kamu masih perawan? Iya waktu itu Kak. Sumpah kayak ya namanya baru lulus sekolah dong. Belum terlalu ini banget. Nah dari situ tuh kayak pas dia udah selesai makan, kan dia pas makannya itu ngobrol juga kan, sambil ngobrol tuh kayak gitu. Jadi kayak
saya kan udah masuk kamar gitu kan. Kan kamar saya di belakang tuh, kamar yang kerja di situ mah. Dia tuh kayak nyamperin, nggak saya kunci tuh. Terus kata dia teh, dia udah mulai kayak megang-megang saya, ngeraba-ngeraba saya. Nah dari situ dong kayak langsung kejadian itu tuh. Nah di situ kayak saya tuh ngomong juga kan ke dia kayak, Pak ini gimana? Misalkan kayak kalau misalkan saya takutnya itu sama si ibunya itu kan, yang istrinya itu. Gimana kalau ibu sampai tahu nanti saya gini. Atau enggak saya nanti sampai dilaporin segala macem gitu kan. Terus dia bilang, yang penting kamu jangan, intinya kayak jangan ngetarain aja gitu loh. Jangan keciri. Iya, terus saya iyain aja tuh yang namanya udah terjadi kan. Nah dari situ kalau misalkan kayak nganter sekolah anaknya yang itu tuh, yang SD tuh, yang pertama, bukan sama istrinya, sama saya. Nganterin SD, Iya, anak yang SD. Iya, diantar juga tuh sama si bapaknya yang itu tuh kayak. Nah di mobil juga kalau misalkan kan udah nganterin tuh, anaknya udah nyampe sekolah kan, ini jalan pulang tuh. Di mobil juga dia kayak berani lagi Kak. Di mobilnya ngapain? Kayak megang-megang, kayak ngecium-cium. Emang bosnya gitu. nganterin sekolah, nggak ada driver? Enggak, waktu itu. Waktu itu tahun kayak 2019. Pas saya umur 19-20 tahunan deh. Ibunya kemana kok dia nggak nganterin sekolah? Si nyonyanya? Kan saya yang nganterinnya. Si nyonyanya kemana? Kerja? Nah pas itu tuh, nah abis itu tuh di mobil juga dia kayak gitu lagi Kak. Jadi mungkin dia kayak udah ngerasanya, aku nerima dia kayak ngerespon ngeladenin dia kan. Jadi dia ketusnya tuh kayak berani kayak gitu, kayak megang-megang. Jadi di perjalanan pun kayak dilama-lamain gitu loh. Iya, kayak dilama-lamain gitu. Terus habis itu saya kan kerja di situ bertahan cuma nyampe setahun. Begitu seterusnya. Sama si majikan saya itu. Kamu nggak ketahuan? Belum tuh, waktu itu belum ketahuan. Belum ketahuan. Nah pas udah mau kayak 9 bulan mau nyampe setahun dah gitu kan. Saya tuh kayak yang namanya orang pasti punya firasat ya, kayak curiga gitu kan. Si ibunya tuh kayak ada sih nanya-nanya ke saya, katanya, kamu sama si bapak kalau misalkan habis nganterin sekolah gini. Terus kalau di rumah kan orang kalau misalkan nyembunyiin apapun pasti ketahuan ya. Ini si ibunya tuh udah mulai kayak curiga gitu ke saya. Curiganya dari? Mungkin dari perilaku saya kayak ngerespon dari kontak aja gitu ke si bapak kan. Saling tatap-tatapan gitu di rumah. Nah si ibu tahunya dari situ, kayak apa sih, curiganya dari situ kan ke saya. Nah dari situ kayak saya udah ketakutan duluan tuh. Kayak saya gimana ya, kayak izin bilang udahan gitu kan, kerjanya di sini udah nggak mau kerja. Sebelum saya ketahuan terang-terangan gitu kan, saya udah memikirkan kayak caranya gimana, izinnya gimana, apa bilang saya udah nggak betah atau udah ada kerjaan yang lain. Nah nyampe di situ waktu 1 tahun, nyampe 1 tahun tuh, saya bilang ke si ibunya itu, Bu, saya mau mau udahan kerja gitu kan. Kamunya resign? Iya, karena udah ke parno duluan, ketakutan duluan. Jadi kamu udah salah tingkah? Iya, karena dari si ibunya aja udah beberapa kali negur saya gitu loh. Kayak ya namanya orang curiga kan sama suaminya. Negornya gitu. Gimana? Kayak kamu sama bapak ada hubungan apa gitu. Terus saya bilang, enggak Bu, saya di sini kan kerja gitu kan. Lagian bapak juga mungkin kayak memperlakukan saya ya sebagai orang yang kerja di rumah dia aja gitu loh, nggak gimana. Terus kata dia, awas ya kalau sampai ketahuan kamu ada apa-apa atau macam-macam sama suami saya nggak akan tinggal diem gitu katanya. Dari situ saya kayak nggak bisa tidur tuh di rumah dia tuh, kayak nggak bisa tidur. Kepikiran? Iya, jadi nggak tenang gitu loh, nggak tenang. Nah pas setahun itu saya resign Kak, udah. Jadi, pas saya resign itu kan nggak gimana-gimana dong, saya resign di situ tuh kayak secara baik-baik aja saya mengundurkan diri. Nggak lama dari situ ada tuh pengalaman lagi. Itu kamu pernah main di mana aja waktu sama si bapak itu? Di rumah nggak pernah? Di rumah itu. Yang di kamar? Kadang kamar mandi juga. Kamar mandi? Iya. Emang di rumahnya nggak ada CCTV? Nggak ada Kak. Gimana tuh awal mulanya kok bisa dari kamar ke kamar mandi? Ceritanya gimana? Nah kalau di kamar mandi
ini kalau misalkan saya lagi apa sih, kalau abis bikinin dia kopi kayak minum gitu, kayak teh gitu kan, sebenarnya dia lagi nonton minta ke saya kayak bikinin teh atau kopi. Nah dari situ kalau misalkan si ibunya lagi nggak ada, nah kalau di luar kayak di mobil kayak bukan sengaja keluar kayak abis nganterin anaknya atau gimana gitu loh. Tapi yang sering Gimana itunya? Misalnya dia ngedeketin kamunya gimana prosesnya? Kok bisa kejadian di kamar mandi? Kan itu kalau misalkan yang di kamar mandi udah kejadian yang Yang di sekian kamar? kalinya. Iya udah Berarti pertama kalinya itu yang di kamar itu? Iya yang saya bilang tadi. Berarti udah biasa gitu ya, mau di mana aja? Iya, terus kalaupun saya agak nolak, terus dia bilang jangan sampai kamu nolak, terus saya bilang ke ibu loh bahwa kamu yang ngegoda saya, bahwa kamu yang centil ke saya, bahwa kamu yang ngerayu saya gitu kan. Saya kan jadi takut ya, takutnya saya dikira emang saya duluan gitu loh. Difitnah iya, gitu ya. jatuhnya kayak difitnah gitu kan. Nah dari situ kayak yaudah jadi saya tuh nurut gitu loh ke dia tuh nurut. Pokoknya setiap dia ngajakin saya kayak gitu, dia pegang-pegang, saya diem aja gitu loh. Nggak pernah kayak ngehindarin dari dia, nggak pernah, nurut aja gitu. Pas diancam dari situ. Paling sering sih di rumahnya dia itu. Soalnya kan yang namanya orang pembantu nggak pernah dibawa keluar dong, selain kayak ada urusan sama anaknya itu. Jadi lebih ininya di rumah dia. Kamar mandinya segede apa? Kecil kan? Nggak terlalu luas, nggak terlalu kecil juga. Jadi kamu ngedeplok gitu di Berdiri. Oh berdiri. Apa di WC-nya duduk? Enggak, berdiri gitu loh. Kan ini tembok nih, kayak ini kan kayak tembok bak mandi gitu kan. Oh, jadi kamu naik di bak mandi? Iya, kayak duduk-duduk gitu, Kak. Iya. Apa di dalam bak? Enggak, kan itu ada air kan. Jadi saya tuh kayak didudukin gitu loh, Kak. Di situ di tembok itu yang kecil itu loh. Kan jadi kamar mandinya nggak terlalu gede tuh. Jadi misalkan ini tembok, nempel kan gini kamar mandi tuh di sini kayak kloset gitu, nggak terlalu gede tuh. Jadi saya tuh didudukin di situ. Kalau nggak berdiri duduk tuh posisinya. Kalau di kamar mandi. Di kamunya duduk terus dianya? Kan kalau misalkan nggak duduk saya kayak dari belakang gitu loh. Dia paling sering minta dari belakang. Dari belakang? Iya. Jadi posisinya tuh gimana Kak? Jadi dia tuh saya tuh kayak ke tembok gini loh. Nungging? Iya, dia dari belakang saya Kak. Oh, tapi bukan dimasukin dari anus? Bukan, posisinya aja gitu yang dari belakang. Sambil mandi atau gimana? Ya mandi kan kalau udah selesainya. Oh, udah selesainya mandi, beres-beres. Iya, baru kan enggak. Jadi kita juga nggak pernah lama. Terus mandinya bareng? Kadang ada yang enggak. Kadang kan dia langsung tiba-tiba ke kamar mandi yang ada di kamar dia sama si ibu itu loh. Kadang saya mandi sendiri gitu loh. Yang namanya apa sih di rumah pribadi dia takut ada istrinya tiba-tiba pulang gitu loh. Jadi nggak terlalu lama. Panik gitu ya? Nggak terlalu tenang juga gitu loh. Nggak enjoy juga gitu mainnya loh. Terus yang aneh-anehnya mainnya di mana lagi selain di kamar mandi? Ya itu kalau misalkan kalau di dapur nih sama di ruang tamu, kalau misalkan si ibu kan misalkan dia nonton nih sendiri kayak gini. Yang aku bilang tadi kayak dia bikinin kopi atau teh. Paling kalau di ruang tamu kayak gitu kayak ngeraba-raba aja gitu loh. Abis saya ngasih minum, saya ngasih itu kayak makanan dia yang dia minta loh. Oh gitu. Terus kalau pas lagi ada si ibunya, masa kamu kayak nggak kaku gitu dong, kikuk gitu dong? Kayak misalnya lagi kayak nyediain makan atau deg-degan. Iya. Bisa berakting selama setahun ya kamu kurang lebih ya? Kan jadi pas yang saya tenang-tenang itu si ibu juga belum curiga ke saya. Iya belum curiga tuh. Karena kayak ya kita tuh kalau misalkan ada si ibu bersikap kayak sewajarnya saya kerja di dia, dia memperlakukan saya sebagai yang kerja di dia juga pembantu gitu kan, nggak gimana-gimana. Kamu sebulan total berapa kali begituan sama majikan kamu? Seminggunya itu ada 2 kali sih. Seminggu 2 kali? Iya. Berarti sebulan? Pokoknya 1, 2, ada waktu 3, 4, kosong. sebulan 8 kali? Iya. Pokoknya kayak ada waktu kosong, lengah dari si ibu, si bapak nggak pernah ini saya. Nggak pernah ngebiarin saya gitu loh. Mubazir. Mubazir banget. Kamu by the way bulunya banyak banget loh. Iya nih. Ih gila, lihat deh. Tuh, kelihatan nggak gengs? Itu katanya emang kalau banyak bulunya gitu libidonya tinggi. Iya. Jadi kamu libido tinggi sama ini? Nah, sebelum saya kerja di situ kan kalau misalkan nongkrong nih, pas sebelum kan itu saya pertama kali kerja kan. Kalau misalkan nongkrong, saya baju lengan pendek nih, pakai yang pendek-pendek. Terus banyak juga yang ngomong kayak,
ih cewek-cewek bulunya kayak gitu, itu tuh disukain sama cowok-cowok tahu kan. Ya kan saya kayak, iya apa sih kayak gitu ngomong-ngomongnya, ih lihat aja nanti katanya. Sering banget yang bilang kayak gitu. Tapi kamu merasa beruntung apa kamu risih dengan bulu yang banyak itu? Ada dua kemungkinan sih. Yang risihnya kalau misalkan orang selalu bilang kayak tadi kayak ih bulunya sangean ya gitu. Oh, itu risih. Iya risihnya kayak gitu. Terus kalau kamu merasa beruntung? Ibaratnya gini, meskipun itu benar gitu nggak usah lah kayak diomong-omongin terus gitu. Mau coba gitu. Iya kayak tapi nggak risih kayak ada bulu di kaki gitu nggak? enggak, ya udah pede aja gitu. Nggak di waxing gitu. Enggak Kan biasa kan ada bulunya aku takut jadi di apa tuh? Kan kalau orang di kayak salon gitu. Kayak bahkan temen saya ada kak nyampe dikerokin kayak gitu kan jadi tumbuhnya itu jadi lebih kasar. panjang. Iya jelek banget gitu kayak jadi kayak cowok gitu loh. Kayak kriwil-kriwil gitu bulunya tuh. Saya nggak pernah. Meskipun kayak diomongin terus sama orang, ih katanya nafsunya gede, katanya gini-gini. Ih sangean ya kayak gitu. Terus aku coba, iya emang kenapa mau nyoba aku gitu. Terus ini kan di luar ya, di luar panjang-panjang lebat, yang di dalamnya? Ini baru kabupaten. Belum ibu kota. ibu kotanya kayak gimana? Sumpah, orang-orang juga pada ngomong kayak gitu. Di tangan itu tuh baru kabupaten katanya belum ibu kota. Terus kataku, tapi yang di situnya lebat? Enggak, terlalu kan ada dipotong-potongnya juga dong, kayak dicukur-cukur. Kayak dicukur-cukur gitu loh. Tapi aslinya kalau tumbuh lebat. Iya. Kayak keriting gitu. Ya, mungkin sama nggak sih kalau kayak gitu? Beda-beda sih orang. Beda-beda. Oh. Kan secara genetik kan ada yang kayak hitam, lebat, keriting gitu. Kamu? Ya, seperti itu. tapi kamu selalu cukur. Iya. Ada sih kayak seminggu sekali kayak ngebetah gitu loh kalau terlalu ini panjang. Oke. Tapi kalau misalkan bulu yang tangan sama kaki nggak pernah diapa-apain. Kayak ya udah saya pede aja gitu loh. Itu turunan ya? Apa keluarganya pada berbulu semua? Kebetulan kan saya anak tunggal nih. Ibu sama bapak juga nggak ada bulunya. Saya anak siapa? Dia yang jawab, dia yang nanya, dia yang jawab sendiri. Nah itu dia gimana jawab, harus cari tahu tuh. Beneran Kak. Terus apa sih? Pas saya nih lagi neduh kan, kayak di pinggir jalan gitu. Tiba-tiba ada mas juga yang neduh, kayak dia tuh pakai helm, kayak masker tuh nggak dibuka kan, dia pakai mantel kan, jas hujan kayak gitu. Tiba-tiba kan saya duduk nih di sini, dia berdiri kayak aku pakai kemeja panjang kan waktu itu. Cuma dilipat segini setengah lengan itu. Tiba-tiba, "Dek, kenapa?" Gue bilang, "Kenapa, Bang?" Orang tua masih orang tua. Orang tua masih manusia. Saya spontan jawab, pasti ngarahnya ke sini kan? Enggak, monyet sih. Itu nggak kenal pinggir jalan lagi neduh loh. Maksudnya dia pengen kenalan sama kamu kali. Ala-ala doang. Gitu, tiba-tiba, "Dek," katanya, "orang tua masih manusia." Kenapa? Enggak, monyet gue gitu. Saking orang ngelihat katanya cewek-cewek bulunya kayak gitu. Apa kamu ada mengkonsumsi atau pakai krim-krim tertentu Gak sehingga pernah. bulunya jadi lebat banget gitu? Bahkan sekarang saya tuh nggak pernah pakai lotion kayak gitu, takutnya tambah panjang. Iya, benar. Kayak ya udah kulit saya segini, kayak misalkan hitamnya segini, kayak putihnya segini, ya udah nggak pernah pakai apa-apa. Nggak mau di bleaching juga bulunya biar putih gitu nggak? Kayak uban gitu. Pengennya kulitnya yang putih bukan bulunya Kak. Kalau bulunya ntar serem dong kayak albino gitu kan. Biar beda. Iya, ntar yang ada bukan bikin orang tertarik. Menarik ya, seputar bulu aja kita bisa ketawa-ketawa ya. Ntar yang ada orang nggak tertarik loh. Ada gak misalnya kamu, nah setelah itu kan kamu mengundurkan diri resign? Iya, resign. Sayang dong, kamu dapat apa dari si majikan kamu itu? Ya udah kayak resign aja Kak, cuman ya dari situ kayak dia tuh ngabarin saya kayak misalkan dia lagi di luar nih katanya, "Kamu lagi di mana?" Saya bilang kalau misalkan saya di rumah, bilang di rumah, "Bisa keluar nggak sebentar, bisa ketemu nggak Mas?" Masih meskipun saya jadi udah resign keluar, tidak menyelesaikan masalah, tidak malah tambah dong. menjadi-jadi. Iya. Malah ketemu Justru di luar. pas saya keluar dia kayak mikirnya jadi dia nggak ada kayak takut ketahuan istrinya, namanya dia lagi di luar kan. Lebih bebas dong. Dia mikirnya juga kayak gitu. Sekarang kan katanya kamu di rumah, kita di luar, jadi nggak usah takut sama ibu lah kayak gitu loh. Terus apa namanya, selama ini dikasih sama majikan cowok apa? Dapat duit nggak?
Duit sih, tapi kalau barang belum pernah. Kasih berapa duit? Saya kalau misalkan dikasih barang kayak ya mending duit sih, kan kalau uang bisa saya beliin apa aja gitu loh, yang saya mau. Nah waktu itu kan kalau misalkan gaji belum gede tuh, kalau gaji saya masih 1-2, ya pembantu nggak gede-gede banget dong gajinya. Nah kalau misalkan, nah dari situ tuh kayak dia tuh kayak sering ngasih uang, asal saya mau nemuin dia pas di luar gitu loh. Berapa duit kasih? Nggak terlalu gede juga, paling kayak 1,5, kayak 2 juta kayak gitu mentoknya. Tapi kamu dipakai? Iya, selalu meskipun kalaupun ketemu, setiap ketemu nih, misalkan seminggu. Nah, kalau misalkan saya udah keluar dari kerja itu, nggak terlalu sering. Paling dia ngajak ketemu tuh kayak 2 minggu sekali. Gimana sih dia pas senggang di luarnya aja, dia langsung ngabarin saya. Ketemu di hotel? Enggak dong, enggak dulu dong. Terus? Dia kayak, aku kan misalkan keluar dulu nih, ketemuan di mana gitu, kayak makan dulu gitu kan. Kan pas udah keluar saya bukan kayak pembantu lagi dong. Oh, jadi kamu mahal dong harganya. Iya. Naik ya? Tarifnya Senin harga naik gitu ya? Iya, saya bukan kayak pembantu lagi dong. Kayak, nah dari situ kan saya udah punya duit tuh, kayak pas kerja di dia kayak saya tahu berpakaian saya cek kayak gimana, saya udah beli baju kayak gitu. Pokoknya udah berkoleksi baju seksi. Iya, nah kalau misalkan ketemu dia tuh kayak dia jemput kan kayak pinggir jalan, ketemu di mana aja gitu kan. Saya janjian kayak kasih titik lokasi aja gitu kan. Dia jemput tuh kayak makan dulu baru, nah iya abis itu kayak ke hotel gitu. Tapi kita nggak pernah nginep, ya kan dia juga harus pulang dong ke istrinya. Itu pun siang. Siang ya, biar nggak ketahuan ya. Iya, kayak jam kerja dia loh, biar nggak ketahuan. Jadi kan seolah-olah nggak ngayap, iya, bolos kerja gitu ya. Pernah satu waktu dia hari Jumat, kan kalau Jumat otomatis jam istirahat nambah Panjang. dikit, iya nambah dikit dong. Orang mau sholat Jumat. Iya, dia kayak kamu di mana gitu kan. Terus saya bilang di rumah temen, bisa ketemu nggak? Kan saya bilang gini, kan nggak punya baju ganti gitu kan, masa sih apa sih ketemu bapak, apa sih pakai baju kayak gini, namanya lagi main sama temen kan, teman-teman cewek gitu kan. Terus apa coba? Nggak usah, apa sih, kamu nggak usah mikirin kayak gitu, nanti kita beli aja di jalan. Oh, dibeliin baju lah ya. Dibeliin baju di jalan. Dibelanjain. Tapi kan mas jalan bareng nanti ada yang lihat, nggak takut? Ya kan di luar. Waktu itu saya yang namanya orang udah lost control kayak gitu kan, saya kayak udah berani gitu loh, kayak ngeladenin si papanya. Saya tuh jadi kayak ngerasa udah pacaran aja gitu loh sama dia. Jadi kayak nggak merasa bersalah sama si ibunya? Enggak, jadi malah saya menjadi dia tuh kayak milik saya gitu loh. Pas saya udah keluar kerja. Merasa udah bebas, bukan karena Makanya bukan itu. karyawan lagi gitu. Iya. Kan kalau di rumah saya was-wasnya, gimana kalau si ibu tiba-tiba pulang, kalau tiba-tiba tahu gitu kan. Ini kan di luar saya udah bebas dong. Terus tambah dapat jajannya berapa banyak? Tambah banyak dong. Iya. Tapi dari situ nggak berlangsung lama, nggak. Oh, iya nggak berlangsung ya, lama. sayang banget. Iya. Nah dari situ kan saya kayak ngejauhin tuh, kayak saya tuh kayak manipulatifin dia loh. Kenapa? Saya mau ngejauhin dia, tapi yang posisi yang punya salahnya tuh harus di dia gitu loh. Oh. Jadi saya tuh bikin ngejauhin. Udah bosen, itu kan udah setahun lebih dong di rumah, pas kerja saya udah setahun di rumah dia, itu belum lagi saya kan di luar kan pas udah kerja. Nah dari situ kayak saya ngadain dia, saya nyari-nyari kesalahan pokoknya di dia, saya kayak ngancem-ngancem dikit lah, kayak gimana kalau saya laporin ke istrinya gitu kan. Terus mungkin dia juga kayak yang namanya udah lama gitu kan, udah tuh dari situ kayak saya tuh nge-cut opsi bapak-bapak itu loh, bapak-bapak ya kan. Udah punya anak 2, bapak-bapak. Nah dari situ bilangnya apa biar dia ngejauhin? Apanya? Kamu bikin cerita seperti apa ke dia? Awalnya saya nyari kesalahan di dia kan. Kesalahannya emang dia apa? Pokoknya saya tuh bikin dia bad mood terus. Nah dari hal kecil dulu tuh, kayak saya tuh kayak jarang respon dia, jarang respon dia. Terus sekalinya dia minta ketemu saya bilang nggak bisa. Terus saya bilang lagi di luar, lagi sama temen gitu. Terus dia bilang, oh jadi sekarang udah punya cowok ya di luar sana gitu kan, udah bebas, nggak ke kontrol sama saya katanya, nggak kayak pas kerja di rumah saya, kamu kan nggak bisa kemana-mana katanya, apa sih di rumah saya terus. Sekarang kamu pas udah keluar katanya ngerespon saya aja udah nggak terlalu ini, apalagi diajak ketemu sekarang udah susah gitu kan.
Gimana sih caranya biar kamu kayak dulu lagi, dia bilang gitu kan. Heeh. Terus saya bilang, nah dari situ kayak tuh pokoknya saya tuh sebisa mungkin nyari alasan biar dia tuh salah gitu, nyari kesalahan di dia. Iya, sampai saya minta bantuan ke temen untuk gimana sih, kata aku gini, bantuin gue apa sih, gimana si orang ini posisinya salah sama saya, biar saya ngejauhin dia tuh nggak ada masalah. Kenapa nggak ya udah deh Pak, kita udahan aja gitu, si simple itu. Dia nolak harus drama-drama gitu. Dia nolak terus Kak, nggak mau. Iya, dia yang nolak. Kalau misalkan kan tadi saya cerita kalau ada salahnya kan mungkin dia mau gitu. Iya. Terus saya sedikit kayak ngancem-ngancem, mau dibilangin ke istrinya, mau dilaporin ke istrinya gitu kan. Dia juga kan agak takut gitu kan. Nah dari situ tuh saya mulai kayak udah nggak ngerespon chat dia lagi. Diajak ketemu kayak nggak mau gitu, nolak terus kan. Nah dari situ kayak dia tuh hilang, misalkan nggak pernah ngabarin saya lagi. Ntar tiba-tiba ada lagi, kamu apa kabar? Masih mau ngejauhin saya gitu loh. Penasaran dia masih. Iya penasaran dia. Terus saya jawab gini aja, maaf saya udah punya cowok lagi gitu kan. Itu kan enak langsung. Iya. Terus kata dia apa? Oh sekarang kamu kayak gitu katanya. Berarti ngejauhin saya karena ada cowok lain katanya di luar sana. Terus saya jawab, iya emang kenapa gitu. Nah dari situ tuh saya jadi kurang ajar, nantangin ke dia, kayak ngancem-ngancem dia. Iya, nah pas dia nanya aja, oh jadi sekarang kamu udah punya cowok gitu di luar sana. Terus saya jawab, iya emang kenapa gitu kan, ada masalah sama bapak gitu kan. Lagian kalau misalkan diterusin juga nggak bakal bener aku gitu. Kenapa mau ketahuan sama istri bapak gitu kan, sama ibu gitu. Terus dia jawab apa? Sejauh ini kan kita nggak ketahuan, aman-aman aja. Agak kurang ajar juga ya. Jadi setelah itu lost contact. Iya. Oke, kemudian kamu pacaran? Belum tuh, itu kan masih kayak buat alasan ke dia doang, buat ngejauhin dia. Nah saya tuh kayak belum punya pacar tuh, dari situ misalkan kayak main-main aja gitu kan. Jadi kamu gak ada kerjaan ya, nganggur ya? Nganggur, kan masih punya duit dong. Oh masih ada duit, belagu. Iya, nah, kalau udah habis dulu, iya. Kan pas masih ketemu si majikan saya itu saya masih dikasih uang dong. Jadi ada lah buat nongkrong kayak main gitu mah. Nah dari situ saya tuh kayak punya kenalan, kan yang namanya pergaulan kayak teman udah banyak, pergaulan juga udah luas kan, bisa kenal orang kayak gitu. Saya main sosial media udah luas juga kan. Nah ada tuh saya main Tantan, kayak nyoba-nyoba gitu. Main apa? Aplikasi Tantan. Oh aplikasi. Iya. Itu aplikasi apa sih? Kayak gak jauh dari Facebook, Instagram kayak gitu kan. Kayak buat kenalan-kenalan gitu. Nah saya nyoba main Tantan gitu kan, gabut juga kan. Nah ketemu tuh tiba-tiba di chat lagi sama orang. Saya pikir dia tuh masih single gitu, cuma udah dewasa kayak gitu kan. Jalan tuh, nah dari Tantan itu kan lanjut ke WhatsApp tuh. Seperti biasa kita komunikasinya kayak biasa-biasa, ketemu. Dia kan hari apa ya, Sabtu, nah malam Minggu. Saya mau tuh pas diajak keluar sama dia, kayak makan. Awalnya kan kayak biasa aja. Maksudnya dia umur berapa, kerja di mana? Nah itu saya belum terlalu nanya-nanya, kan baru ketemuan nih. Anak muda? Lebih dewasa dari saya. Saya juga mikirnya kayak, mungkin ini udah dewasa deh. Tapi saya belum punya pikiran bahwa dia udah nikah. Dan taunya udah. Itu pas dia jujurnya pas kita udah ngejalanin hubungan udah lama. Nah pas pertama itu saya ketemu kan sama dia, dijemput gitu kan. Dia pas ini pulang kerja cepet kan hari Sabtu ya, malam Minggu. Mau tuh pas pertama itu nggak kemana-mana, kayak udah makan ngopi saya dianterin pulang gitu kan. Cuman makan doang? Iya, kayak gimana sih, kenalan biasa aja gitu kan. Nah dia tuh kayak sering ngechat saya tuh pagi mau berangkat kerja, jam istirahat jam 12, sama kalau nggak maghrib malam jam 9. Kayak gimana sih, kayak orang pacaran kayak pada umumnya. Dia laporan ke pasangannya mau berangkat kerja, jam istirahat, jam pulang, atau gimana sih waktu senggang gitu. Nah abis itu dia tuh ngajakin ketemu terus, ngajakin ketemu terus gitu kan. Dari situ dia belum jujur, aku juga nggak ngira kalau dia udah nikah kan. Pacaran? Iya pacaran dong, namanya cakep kan, badan tinggi, iya badannya tinggi. Kerjanya gitu kan. apa? Silakan diminum dulu. Iya. Kerjanya
kayak di kantor gitu sih. Kayak di kantor gitu kan. Apalagi kan, nah pas hari Jumat dia kan ngajakin ketemu, cuma dia masih jam kerja kan. Kata dia, aku ada waktu tuh, apa sih, cuma sore. Itu tuh pas hujan, aku lagi di rumah temen aku juga tuh. Pas hujan, kata dia mau ketemu nggak sebentar. Nah dari situ Kak, rumah teman kami di mana? Nanti aku nyamperin dah, aku jemput ke situ. Terus aku bilang, di sini kan hujan, dia bilang. Aku bilang gitu, terus kata dia, nggak apa-apa, aku kan bawa mobil, dia bilang gitu kan. Lagian lewat tol kok cepet, dia bilang gitu. Nah, ya udah tuh aku Sherlock rumah teman aku itu tuh. Nah dari situ belum gimana-gimana dong, kayak biasa aja. Nah pas di jalan, perjalanan terus dia nanya tuh, kamu kemana, mau makan nggak, kayak gini-gini. Terus aku bilang masih kenyang. Tadi kan di rumah teman aku habis jajan gitu. Terus aku bilang masih kenyang gitu kan. Terus kata dia, terus mau kemana? Kamu mau nggak nemenin aku? Dia bilang. Terus aku bilang kemana gitu. Aku udah nggak aneh sih kalau cowok udah kayak gitu kan, kayak. Nah itu kan pasti di jalan tuh, dia kayak mulai gitu kan, kayak megang-megang paha saya. Pokoknya gitu deh, kayak ngeraba-raba gitu. Terus dia bilang, mau nggak kamu nemenin aku istirahat, dia bilang gitu. Terus aku bilang, kamu kan masih jam kerja gitu kan, nggak apa-apa, bisa kok, katanya, aku udah izin gitu. Itu tuh sekitar jam kayak mau maghrib, hujan kan sore, kayak jam 5-an gitu deh. Terus kata dia, nggak apa-apa, aku kan udah izin dari kantor, dia bilang gitu. Terus aku bilang, terus emang mau kemana? Kamu mau nggak kalau misalkan apa sih, kayak nyari tempat istirahat gitu. Terus pikiran aku kayak, namanya cowok kan, iya. Apa sih namanya cowok, terus kata aku, lagian sama pacar sendiri. iya itu kan aku juga mikirnya dia kan nggak kayak yang pas aku kerja, iya. Terus kata aku, ya udah ayo, aku terserah kamu ngikut. Aku bilang gitu kan, kamu aja yang milih tempatnya, aku bilang gitu. Kamu istirahat di mana, aku temenin gitu kan. Nah dari situ dapet tuh tempatnya tuh, nggak jauh dari pas perjalanan di situ kan, langsung kayak dia tuh kayak nyari di aplikasi HP gitu. Nah dari situ tuh udah tuh kayak istirahat ya gitu. Kayak terjadi gitu loh Kak. Ke sama pacar lah ya. Iya aku juga kan mikirnya, kalinya. iya aku juga kan yang sayang juga kan yang namanya sama pacar kan. Terus kan waktu sama si majikan saya itu kan saya pertama agak nolak-nolak gitu kan. Yang namanya sama bos saya gitu kan. Ya kan kalau sama pacar enggak dong. Kamu yang agresif. Iya. Terus udah tuh kayak gitu, kayak tapi nggak lama loh Kak. Iya aku keselnya dari situ, aku nggak lama langsung kayak, kan jam 5 tuh nyampe tempat itu, nggak lama dari situ udah tuh kayak kejadian kayak gitu. Terus dia bilang, maaf ya, kata dia, apa sih, aku kayak gini ke kamu. Dia tuh kayak abisnya tuh kayak sopan aja gitu, padahal aku dalam hati, apaan sih maaf kayak gitu. Gue juga pengen enak gitu ya. Iya gitu kan. Terus kata dia, maaf ya, katanya aku kayak gini ke kamu, katanya gini-gini segala macam. Terus aku bilang, iya nggak apa-apa. Aku kayak pura-pura orang nggak ngerti begitu ya. Terus aku bilang kayak, ya udah nggak apa-apa, tapi nanti jangan lagi ya gitu. Terus kata dia, nih masa kayak gitu, katanya orang tadi kamu yang lebih ini, katanya gitu. Terus, nah dari situ sampai jam berapa ya, dari jam 5 mau 6:30 deh, nggak lama. Dia kan masih kerja, nggak lama tuh dari situ. Kata dia, kamu mau di sini dulu nggak? Katanya lagian tempat sudah aku bayarin nih, dia bilang itu kan. Tinggal kamunya? Enggak, aku ikut pulang juga dong, nggak mau sendiri ngapain gitu kan. Atau mau dianterin ke rumah teman kamu lagi, dia bilang gitu kan. Aku anterin. Maaf ya, aku masih jam kerja, dia bilang gitu kan. Ya udah tuh aku pulang sama dia bareng, bener-bener itu tuh kayak sebentar banget, nggak kerasa banget tahu. Ini namanya dari jam 5 nyampe 6:30. Iya kan nggak Jam kerasa. setengah ya? Iya nggak kerasa banget. Kirain kan kalau bisa, kalau misalkan dia nggak jam kerja, nginep kan, nyampe pagi kayak gitu. Ini itu yang pertama kalinya loh sama orang itu. Nah dari situ kayak dia tuh ngajakin ketemunya tuh seminggu sekali dah. Tapi bukan di jam kerja dia dong, kayak kemarin yang hari Jumat itu. Nah kayak mau ketemu nggak, gini-gini segala macam. Tapi yang bikin aku curiga ke dia apa coba? Setiap di hari libur dia nggak ngabarin aku. Nggak ngabarin. Sabtu Minggu. Alasannya tuh, ya alasannya tuh apa coba, di rumah sibuk tidur istirahat, atau enggak kayak maaf ya tadi ada acara katanya kakak aku gini gitu. Terus kata aku, kok bisa ya di rumah? Maksudnya gini loh Kak,
saya juga misalkan pernah nih di rumah ada acara, misalkan acara keluarga kayak saudara atau tetangga, sesibuk-sibuknya kita pasti megang HP dong, kan? Pasti ada ngabarinnya. Iya, dari situ kok aneh. Iya, anehnya tuh setiap hari libur dia nggak ngabarin aku. Bener-bener centang satu gitu ya. Iya. Nah dari situ tuh kayak dia balas apa coba hari Senin, maaf ya kemarin aku ketiduran. Masa ketiduran 2 hari? Ngecelin banget loh Kak, kan Sabtu kerja setengah hari, jadi minggunya aja dong yang libur. Oh minggunya aja. Jadi sehari doang gitu. Itu rutin tuh, tiap minggu dia ini tidur. Nah saya kayak gitu tuh curiga ke dia tuh selang 5 minggu, nggak lama. Mungkin dia juga kayak nggak enak kan sama saya gitu. Terus kayak aku selalu bilang kayak, masa sih sampai ketiduran seharian? Ya kan aku tiap hari kerja, kamu tahu sendiri. Akhir-akhir ini kan aku lembur terus, kayak pulang jam 10 malam, jam 9 dia bilang gitu kan. Terus aku ya udah nggak apa-apa gitu. Masuk akal ya alasannya. Tapi aku juga di situ udah punya kayak feeling nggak enak kan. Masa sih sesibuk-sibuknya di rumah kan, pasti udah ngapain. Yang namanya orang tidur pasti ada bangunnya kan. Kamu nggak ngomong, jujur aja sebenarnya kamu udah punya istri atau belum? Gitu. Enggak, aku nggak ngomong kayak gitu, malah dia yang jujur duluan. Nah yang selang berjalan 5 minggu tuh kayak aku pun nggak enak kan setiap libur. Orang mah main tuh setiap libur dong. Ini malah ketemunya kayak kalau misalkan weekend itu hari Sabtu dia masih jam kerja, setengah hari gitu. Nah pas udah 5 minggu tuh dia kayak, aku mau ngomong boleh nggak gitu. Aku kayak udah firasat, oh udah nggak enak nih gitu. Nah, terus kata dia, aku mau ngomong boleh nggak? Boleh, aku bilang kenapa? Tapi kamu jangan ngejauhin aku ya, dia bilang gitu. Kamu jangan marah. Enggak, aku bilang, apa sih orang nggak kenapa-napa pasti, aku bilang gitu kan. Enggak, pasti kamu marah loh, katanya pasti kamu ngejauhin aku. Enggak, aku bilang nggak bakal. Jujur. Iya. Gimana tuh jujur? Karena mungkin dia udah risih kayak aku udah pilih gak enak ke dia gitu kan, yang selang 5 minggu tuh. Ya jujurnya gimana? Sebenarnya aku udah ada istri, dia bilang gitu tau. Terus aku bilang, hah serius? Terus dia bilang, iya kamu gak marah kan? Terus kata dia, kamu gak bakal ngejauhin aku kan? Dia bilang gitu. Terus kamu gimana reaksi pas udah denger dia punya istri? Ya kan pengalaman juga aku pernah kan yang sama bos aku. Ya jadi kayak, ya udah sih, lagian kayak udah terlanjur aku. Kan awalnya aku sayang kayak pacar yang sama-sama single gitu kan. Nggak diudahin tuh dari situ, masih lanjut. Tapi ada ngambeknya cuma 3 hari. Nggak terlalu marah sih, kayak cuek ke dia. Iya, ngambeknya cuma karena dibohongin doang. Lagian aku juga kayak, ya udah biasa ini gitu kan, saya juga udah pernah gitu. Terus aku bilang gini, kenapa nggak bilang dari awal, nggak jujur dari awal gitu kan. Terus kata dia, aku nggak mau, katanya kalau pas pertama kita ketemu aku langsung jujur gini-gini, kalau sebenarnya aku udah nikah, udah ada istri, kata dia. Udah aku pun udah punya anak 1. Dia bilang gitu. Terus kata aku kan, kalau misalkan kamu jujur aku juga nggak bakal kaget dong. Terus kata dia, ya udah maaf, tapi kamu jangan ngejauhin dia. Dari situ kita masih lanjut. Selama berapa lama hubungan kalian? Itu setahun lebih. Tapi nah dari situ saya jadi ngatur Kak, jadi kayak main cantik. Gimana tuh? Ya, gimana pun caranya supaya nggak ketahuan sama istrinya itu. Jadi kita selalu, jadi hubungan kita tuh di luar ketemu pun di jam kerja dia, hari kerja. Seperti biasa lah. Seperti biasa, masih dilanjutin yang itu. Jadi sebisa mungkin saya juga kayak main cantik, kayak pas libur nggak ngabarin dia karena kan udah tahu. Iya, tapi kamu nggak merasa lelah setahun kayak gitu kayak pengen kayak pacaran layak pada umumnya, kayak nonton terus jalan kemana-mana, nggak kayak kucing-kucingan takut dilihat orang. Takut ketahuannya. Enggak dong, kan di situ saya juga ada kenal cowok lagi selain dia. Itu bener-bener kayak umurnya ada cadangan. Ya ngapain 1 doang, apalagi punya orang. yang cowok lain lagi single? Iya, sepantaran kayak selisih 1-2 tahun lah.
Dapatnya dari aplikasi. Instagram, Oh, iya. dari Instagram. Kenalan di Instagram. kayak Dia gitu. kamu yang duluan apa dia duluan? Dia duluan yang nge-DM saya. Gimana DM-nya? Kayak gimana sih, Aika boleh kenalan gak gitu, gimana sih yang namanya anak sepantaran gitu kan pada umumnya ya, gitu aja kenalannya. Nah makanya saya nggak betenya sama yang pacar saya itu, saya kan kalau misalkan keluar kayak nonton, kayak ngopi, nongkrong kayak gitu kan lebih leluasa sama yang sama-sama single kan. Nah sama cowok yang itu, kalau sama pacar saya yang si mas-mas itu, yang udah nikah itu, ya sebisa dia sama ini saya aja, waktu senggang saya aja. Jadi nggak terlalu jenuh sih, kan ada yang satu lagi gitu loh. Belum lagi saya kayak main sama temen. Jadi waktu saya buat main tuh nggak cuma sama cowok itu gitu loh. Temen juga nggak cuma cewek kok, ada cowoknya. Tapi kamu nggak jualan? Enggak dong. Terus pemasukannya dari? Kan dari situ dong. Dari pacar? Masa saya nggak dikasih uang, rugi dong. Dikasih berapa? Jadi dia ngasih uangnya setiap ketemu, misalkan kayak 2 minggu sekali ya 2 minggu, kalau misalkan ketemunya seminggu sekali. Sekali ketemu? Paling kayak ada kadang 1 juta, kadang lebih, tergantung dia ngasihnya aja gitu. Kan sebulan ada ketemunya 3 kali, ada 2 kali, gimana tergantung dianya aja. Berarti sebulan kalau 3 kali 3 juta. Kadang nggak nyampe segitu, kadang lebih segitu. Gitu. Kan lumayan kan kalau nggak kerja buat main mah gitu. Lagian kerja capek, susah tahu kalau nggak ada ini apa sih. Meskipun kayak kita sekolah harus orang dalam lebih mahal tahu. Kenapa lebih mahal? Ya kan pakai kayak admin gitu kalau Oh, kerja maksudnya sekarang, nyogok iya. gitu. Nah ada tuh saya masuk dari sesudah ini kan, udah tuh saya kayak ngodahin si mas-mas itu, saya lanjut sama yang berondong yang ini. Dia nggak ada duitnya dong berondong. Ya, meskipun nggak terlalu loyal, tapi pas sama saya dia nggak kere gitu loh. Oh. Tapi kan dia nggak gimana-gimana. Nah dari situ saya masuk kerja nih, ke kerja pabrik. apa? Oh, kerja di pabrik. Jadi apanya? modal ijazah SMP saya masuknya ke Garmen kan. Saya belajar ngejahit tuh dari situ. Wah, punya Iya. keahlian dong. Belajar Jago tuh. jadi. Ya lumayan. Awalnya saya nggak diterima tuh nyampe 4 kali. Di PT itu Di perusahaan beda-beda apa di situ doang? Nggak di situ. Nggak keterima. Terus? Saya nyoba tuh pas ke-5 kali Masuk. Iya, sampai HRD yang kayak gini, ih kamu lagi katanya. Apa sih? Oh, kata HRD-nya? Iya, kan yang nerima lamaran HRD kan yang ke Kok kamu nggak gitu. ngelamar di perusahaan lain di situ terus? Penasaran gitu loh Kak. Ya kan saya percuma dong, saya udah belajar ngejahit, pengennya tujuan saya ke tempat itu gitu kan. Nah di situ tuh di tempat kerja saya tuh di pabrik, ya meskipun orang-orang pada kerja di pabrik, gatalnya tuh nggak jauh beda sama orang kerja kantor. Oh, nggak gatal juga? ngejamin Kak. Iya. Iya, meskipun kerja kayak dibilang orang apa sih kerja di pabrik kayak gitu kan, apalagi gajinya nggak terlalu gede, kerjanya capek. Cowok gatal nggak mandang ini Kak, sama Teman kerja itu yang gatal? atasan. Atasan? Iya. HRD-nya atau manajer atau apa? Asisten iya, kayak chip iya, HRD juga gitu. Iya, itu pas aku kerja di pabrik. Laku dong kamu, banyak yang suka. Enggak dong, kan aku mikirnya gini, kalau misalkan kerja di pabrik, gaji juga sama. Ya meskipun kayak atasan cuma beda 1-2 lah gitu kan, enggak. Kecuali dia bagian apanya gitu. Yang namanya kayak asisten chip kan itu masih kerja di lapangan dong sama aku gitu. Jadi gajinya nggak terlalu selisih jauh kan. Aku mikirnya gini loh Kak, kalau misalkan ada yang ngogodain di tempat kerja, duitnya aja sama, gue juga mampu gitu loh. Jadi kamu cuekin? Belagu. Karena sebelumnya saya dapat yang lebih terus gitu loh, meskipun ya itu suami orang itu soalnya nggak saya ladenin. Cuma pas kan nggak lama tuh saya keluar dari pabrik itu, karena capek kan, nggak biasa kerja capek, udah dibiasain enak duit. Oh, akhirnya kamu nggak bertahan lama. Iya, kan saya jadi udah kebiasaan dikasih udah duit. Biasa enak. Iya. Saya keluar dari situ, kayak ada kenalan lagi kan. Saya nggak tahu kalau dia siapa. Pertama ketemu, tahu nggak itu jam berapa? Jam 2 pagi. Jam 2 pagi dia baru nyamperin, maaf ya katanya. Aku baru sampai tempat kamu katanya gitu kan. Terus aku agak ngambek kan. Terus aku bilang, ini jam berapa atau waktu dong? Aku bilang, yaudah maaf. Jadi kan ketemu aku udah itu kan udah komunikasi tuh, udah kenalan, cuma baru ketemu. Nah itu pas ketemunya
Terus kata dia, aku udah di tempat yang kamu Sherlock, dia bilang. Oh, gitu itu kenalan di aplikasi lagi? Di Instagram biasa. Oh, di Instagram. Terus? Nah dari situ ketemu. Cuma pas ketemu itu si cowok itu udah berani Kak. Itu dia kan bawa mobil ya, jam 2 malam. Itu dia kayak berani megang-megang saya, kayak dia berani ngeraba-raba saya gitu. Terus aku bilang, kayak dalam hati gitu kan, wah kayak mangsa iya, saya jadi ini juga iya bawa gitu kan. Bawa mobil, tajir. Saya nggak tahu kalau dia siapa. Jadi saya tuh setiap kenalan sama orang nggak terlalu nanya kamu siapanya gitu loh. Yang penting kayak aku sama dia lancar udah gitu aja gitu loh. Kamu nggak terlalu peduli gitu iya, ya? Nggak bodo amat gitu. Pokoknya pekerjaan dia apa gitu nggak peduli. Nah, abis ketemu kan yang jam 2 itu pulang subuh. Belum gimana-gimana tuh. Nah, pas dia ini apa sih? Tiba-tiba aku kan udah pulang tuh dianterin sama dia. Nah, pas di perjalanan itu dia tuh kayak belum terlalu macam-macam, cuma dia udah berani kayak megang-megang saya gitu kan. Ternyata dia tuh apa coba oknum anggota kayak gitu. Iya, terus aku bilang kayak dalam hati, ih masa sih mau sama saya gitu kan. Terus aku nanya kan dia tuh tiba-tiba ganti kayak profil WA gitu kan. Aku taunya dari situ. Terus kaget kan subuhnya pulang pas main sama dia dong ketemu ya. Aku bangun tidur tuh siang, dia tiba-tiba ngabarin aku lagi. Katanya mana nomor rekening kamu, dia tiba-tiba gitu. Ditransfer. Aku kan senang sama yang begitu ya. Yang siapapun senang lah begitu. Iya. Mana nomor rekening kamu, iya, dia bilang berapa duit buat transfer. kamu sarapan. Dia ngomongnya kayak gitu, buat kamu sarapan. Maaf ya kata dia, semalam kemalaman nyampe ke tempat kamu. Terus mainnya juga jadi nggak jelas, udah dini hari kan udah subuh kan. Aku juga udah bete, udah tidur. Transfer berapa? 500.000 itu dia bilangnya buat sarapan gitu kan. Lumayan nih kan. Buat sarapan. Nah dari situ tiba-tiba kayak kan aku lihat fotonya ya. Terus kataku, "Idih, kok itu yang aku bilang tadi?" Berseragam. Iya. Terus kok bisa nggak percaya, gimana sih kayak nggak percaya diri gitu kan. Kok bisa mau sih sama saya? Mungkin dia iseng aja, aku bilang. Aku kayak gimana sih dalam pikiran aku tuh pokoknya nggak percaya diri. Mungkin dia iseng aja, gimana namanya juga cowok kan. Sebelumnya juga pada kayak gitu. Aku ladenin dulu tuh karena apa, duitnya itu loh yang meskipun aku nggak minta. Jadi gini Kak, kalau misalkan aku nggak minta kayak aku mau keluar ya, mau main sama teman, ditransfer ada uang jajan nggak, kan seneng kan kalau yang model begitu. Yang royal ya. Iya royal gitu kan. Terus itu pun aku tanpa minta loh ke dia tuh. Nah, pas dia ngajakin ketemu lagi, nggak terlalu malam, sekitar jam berapa ya? Kayak jam 11 deh. Itu ketemu yang kedua kalinya, dia udah niat tuh kayak pas sebelum ketemu kayak aku besok libur, dia bilang kayak piket gitu kan, katanya. Mau ketemu nggak? Tapi nginep kali ini, katanya. Kan kemarin main nggak jelas, katanya salahku juga terlalu malam gitu. Terus aku ayoin dong. Aku ayoin kayak main gitu kan. Nah habis itu kita tuh nginep kayak nyari tempat gitu. Ya begitu lagi deh. Jadi sampai sekarang berlanjut? Enggak, sama orang itu enggak. Jadi sekarang kamu sama siapa? Sama orang ya biasa aja sih, yang single-single kayak gitu. Tapi ada punya pacar? Sekarang kemarin baru udahan kemarin sih. Oh udahan. Iya. Jadi sekarang kamu berarti kalau nyari pacar tuh dari Instagram, dari... Enggak nyari Kak. Kalau misalkan aku on Instagram nih, kan sekarang misalkan aku cuma pakai Instagram doang. Kayak aku tuh tipikal orang nggak nyari. Kadang kalau misalkan ada yang DM aku pun jarang aku respon. Tapi banyak aja gitu yang DM ya? Ada aja gitu, iya. Berarti tidak habis ya stoknya? Bahkan ada yang nggak pernah ketemu pun sering ngasih duit transfer terus. Kok bisa? Nggak tahu. Wah, berarti enak banget ya jadi kamu ya. Nggak ketemu ditransfer. Iya, kayak kamu udah makan belum? Kamu udah sarapan belum? Misalnya gitu. Cuma chatting doang, video call. Asli iya. Kan dia emang nggak ngajakin kamu ketemu? Itu yang jauh. Jaraknya jauh, iya. Kalaupun nih, kalau misalkan dia yang jaraknya dekat, atau aku nyari alasan, kayak aku pura-pura kerja gitu. Oh, jadi nanti kamu ya, kalau ngulur-ngulur waktu. Kalau kata aku misalkan nanti ya, kalau misalkan aku ada waktu, ini kan masih hari kerja, nah pas libur kayak
ya udah kamu istirahat aja gitu loh. Ya namanya aku kayak udah terlalu ini, kayak aku udah bisa loh main kayak gitu, kayak taktik aku kayak gimana. Ngakal-ngakalin cowok, Iya. hidung belang ya. Kita Karena kan udah menarik tahu. duitnya nggak perlu kita bertidur sama dia Iya, gitu meskipun kan. nominalnya nggak banyak, lumayan Iya kan. bener, pinter juga. Jadi kamu nggak usah apa kayak Iya. menjual diri Enggak gitu. Kalau dong. memang dalam chattingan doang bisa ya bagus lah. Aneh tau, kadang aku kayak mikir, kok ini cowok pada kayak royal gitu kan sama aku, padahal belum ketemu gitu. Udah gitu apa coba, berondong-berondong. Berondong-berondong ada duitnya? Iya, aneh gitu loh, meskipun gak gede gitu. Iya. Tanpa aku minta juga gitu, kayak inisiatif mereka sendiri gitu. Oke. Kalau untuk dari kisah kamu ini apa yang bisa kamu simpulkan untuk penonton Diare? Intinya apa yang bisa kamu bagikan? Untuk Kalau cewek-cewek Kalau mungkin. cewek-cewek, kalau misalkan apa ya, kalau masih kalian kayak baik-baik aja gitu kan, nggak Cewek baik-baik. pergaulan nggak terlalu luas, jangan nyoba-nyoba deh. Ntar kayak saya kan. Ya berharap mudah-mudahan kamu bisa lebih baik lagi ke depannya. Jangan aneh-aneh deh. Iya deh, ya jangan kan? lagi deh deketin sama suami orang mulu. Bener. Berondong juga, aduh. Kalau berondong nggak apa-apa lah, yang penting single ya kan. Iya. Karena kan kamu punya modal nih untuk bisa dapetin yang lebih baik. Iya. Ya kan, yang lebih baik, yang single, yang sayang sama kamu, yang Iya. bisa mentransfer kamu setiap saat. Nomor 1. Iya, nomor 1 ya. Keharusan Ya itu. silakan yang mau transfer, siapa namanya tadi, nama samarannya? Mawar. Yang mau transfer Mawar yuk komen di bawah. Dia anaknya baik loh. Cuma salah orang mulu. Thank you Mawar. Oke, thank you juga.